Di soal ini kita akan membahas tentang aplikasi analisis sistem pada domain frekuensi ya, untuk menganalisis respon sistem. Ini soalnya mirip banget dengan soal-soal yang pernah kita bahas dulu ketika membahas sistem pada domain waktu diskrit maupun pada domain Z ya. Kita diberikan sebuah sistem, kita dikasih persamaan LCCDE-nya. Di sini kita pertama mencari fungsi transfer, menggambar diagram blok dalam bentuk paralel, dan respon sistem untuk masukkan sinusoid. Oke. A sama B ini udah pernah dibahas ya di bab-bab sebelumnya. Fungsi transfer berarti kan kita ingin mencari ekspresi HZ, yaitu YZ per XZ. Nah, caranya dari LCCDE ini kita transformasi Z, ya kan? Kalau XN kita transformasi Z dia menjadi XZ. Kalau YN jadi YZ. Kalau ada XN minus K dia menjadi XZ dikali Z pangkat minus K. Nah, berarti kita peroleh 3XZ tambah 3XZ Z-1 tambah setengah XZ Z-2 sama dengan YZ tambah 1,5 YZ Z pangkat minus 1 tambah setengah YZ Z pangkat minus 2. Oke. Kalau kita kelompokkan XZ dan YZ-nya, lalu kita bagi kedua ruas dengan XZ supaya dapat bentuk seperti ini, maka kita peroleh HZ sama dengan YZ per XZ sama dengan 3 tambah 3Z pangkat minus 1 tambah setengah Z pangkat minus 2 dibagi dengan 1 tambah 1,5 Z pangkat minus 1 tambah setengah Z pangkat minus 2. Ya. Ini adalah jawaban untuk soal pertama ya, fungsi transfer sistemnya. Yang B, gambarkan diagram blok dalam bentuk paralel. Oke. Kalau paralel itu kan berarti bentuknya seperti ini ya secara umum ya. Ya kan? Ini inputnya. Maka kita ingin pecah HZ ini menjadi penjumlahan dua buah komponen. Nah, cara paling gampang adalah kita ubah dia menjadi bentuk ini. Kan ini penyebutnya itu berderajat 2 ya. Maka nanti kita ubah ke penjumlahan derajat 1 gitu. 1 tambah bla 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 Z pangkat minus 1. Ini juga 1 tambah bla 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 Z pangkat minus 1. Oke. Coba kita lihat di bagian penyebutnya. Kalau kita faktorkan, kita peroleh berapa tambah berapa sama dengan 1,5. Berapa kali berapa sama dengan setengah. Oh, berarti 1 dan juga setengah. Berarti ini 1 tambah Z pangkat minus 1. Ini 1 tambah setengah Z pangkat minus 1. Ya kan? Kalau dikalikan, dia setengah. Kalau dijumlahkan, dia 1,5. Nah, tapi perhatikan di sini dia bentuknya improper ya. Improper karena derajat dari pembilangnya itu di sini dia tidak kurang dari penyebutnya. Dalam hal ini derajatnya sama-sama 2. Maka sebelum kita lakukan dekomposisi pecahan parsial seperti ini, kita coba bagi dulu. Kita lakukan pembagian polinom. Oke. Supaya kita dapat bentuk yang proper. Oke, jadi ini bentuknya improper karena derajat penyebut itu lebih besar sama dengan pembilang ya harusnya. Derajat pembilang itu lebih besar sama dengan derajat penyebut. Padahal kita maunya derajat penyebut itu lebih besar daripada derajat pembilang. Oke. Tambah setengah Z pangkat minus 2. 1 tambah 1,5 Z pangkat minus 1 tambah setengah Z pangkat minus 2. Kita berpatokan untuk menghilangkan setengah Z pangkat minus 2-nya ya.
Maka kita lihat dia udah sama nih, maksudnya koefisiennya sama-sama setengah, berarti kita langsung ambil 1. 1 tambah 1,5 Z pangkat minus 1 tambah setengah Z pangkat minus 2, kita kurangkan tersisa 2 tambah 1,5 Z pangkat minus 1. Yang artinya HZ itu dia bentuknya sama dengan ini. Nih, jadi HZ itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 1,5 Z pangkat minus 1. Ini tadi 1 tambah setengah Z pangkat minus 1. 1 tambah Z pangkat minus 1. Oke. Ya, ini tadi sama dengan 1 tambah A per 1 tambah setengah. 1 tambah Z pangkat minus 1 tambah B per 1 tambah setengah Z pangkat minus 1. Maka kita cari A dan B-nya. Kita bisa langsung cari bahwa A itu sama dengan 2 tambah 1,5 Z pangkat minus 1 dibagi dengan, ini kalau kita kalikan, dibagi dengan 1 tambah setengah Z pangkat minus 1 dievaluasi pada Z sama dengan minus 1. Berarti ini sama dengan 2 minus 1,5 dibagi dengan 1 minus setengah. Sama dengan setengah bagi setengah, yaitu 1. Oke. Untuk B, dia berarti 2 tambah 1,5 Z pangkat minus 1 dibagi 1 tambah Z pangkat minus 1 dievaluasi pada Z pangkat minus 1 sama dengan minus setengah. Yaitu 2 tambah 2, ini kan minus 3 per 2, berarti 2 minus 3 per 4 dibagi 1 dikurang setengah. Sama dengan dievaluasi pada Z pangkat minus 1 sama dengan minus 2, Berarti 2 minus 3, ini 1 minus 2. Berarti sama dengan min 1 dibagi min 1, yaitu 1. Berarti kita punya HZ itu sama dengan 1 tambah 1 per 1 tambah Z pangkat minus 1 tambah 1 per 1 tambah setengah Z pangkat minus 1. Oke, sekarang saatnya kita menggambar diagram bloknya. Di sini berarti ada 3 buah bagian ya, yang kita jumlahkan, yang kita paralelkan. Ingat kalau bentuk 1 per 1 tambah AZ pangkat minus 1, itu gimana sih gambar diagram bloknya? Ini kan adalah bentuk dari feedback ya. Bentuk dari feedback. Kalau feedback itu kan kita sudah tahu dia bentuknya seperti ini. Ini minus, kemudian di sini ada A-nya sini. Nah, seperti ini ya. Ini Y, ini X. Feedback. Jadi kalau ini minus, ini plus A. Berarti kita bisa gambarkan HZ in, atau diagram bloknya itu adalah seperti ini. Jadi ini bagian yang menjumlahkannya. Ya let's say ini masuk langsung XN. Nanti keluarannya adalah YN. Kemudian terms yang pertama ini dia jadinya seperti ini. Berupa feedback. Yang bawah juga berupa feedback. Nah, ini kita buat minus, ini kita buat 1, ini kita buat setengah. Oke, jadi seperti ini diagram bloknya. Ini harus hati-hati ya, karena banyak sekali
kadang-kadang kurang teliti, ini jadinya misalkan ini lupa minusnya, atau mungkin ini jadi min 1. Jadi hati-hati, dia kalau kita ambil ini ada minusnya, berarti ini positif 1. Tapi kalau misalkan ini kita ambil positif, berarti ini jadi min 1 gitu. Oke. Kemudian soal yang C. Tentukan respons sistem terhadap sinyal masukan Xn. Nah, perhatikan ya, Xn ini kan dia adalah bentuk sinusoid, ya kan? Dia ini sinusoid dengan dua komponen frekuensi. Yang pertama, itu dia berupa konstanta, berarti omega itu 0, dan juga dari sini kita bisa lihat bahwa omeganya adalah pi/2 gitu. Nah, dia adalah sinusoid. Maka untuk mencari respons sistem, kita cari dulu ekspresi H omega, ya kan? Supaya nanti untuk mencari responsnya Y omega kan nanti sama dengan H omega dikali X omega gitu. Jadi kita cari dulu nih ekspresi dari H omeganya. Kita udah punya Hz ya tadi ya. Hz itu tadi kita udah dapatkan 1 tambah 1 per 1 tambah Z pangkat minus 1 tambah 1 per 1 tambah setengah Z pangkat minus 1. H omega itu adalah Hz yang dievaluasi pada Z unit circle. Berarti sama dengan 1 tambah, ya seperti ini. Satu tambah setengah pangkat minus J omega. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat dulu bentuk dari inputnya. Oke. Kan tadi saya katakan bahwa inputnya ini adalah sinusoid ya. Sinusoid itu punya bentuk yang cukup spesifik. Jadi kalau Xn sinusoid, dia itu kalau komponennya itu, setiap komponennya memiliki bentuk, of course, amplitudo, kemudian ada, ya terserah, entah cosinus ataupun sinus, tapi biasanya cosinus, omega, yaitu frekuensi sudutnya, dan mungkin aja ada, misalkan, beda fasanya. Oke. Jadi itu adalah bentuk dari input yang sinusoid gitu. Jadi ada amplitudenya, kemudian ada bentuk cosinus, dan ada frekuensi sudutnya, dan juga mungkin ada beda fasanya. Nah, untuk input sinusoid, mencari omega itu cukup berbeda caranya. Kan kita tahu bahwa Y omega itu adalah H omega dikali X omega. Nah, karena X omega ini adalah sinusoid bentuknya, maka nanti dia akan punya respons magnitude dan juga respons fasa. Sehingga kita bisa langsung nih mencari responsnya, mencari YN. YN itu kan nanti dia adalah gimana ya? Jadi intinya kalau misalkan input itu sinusoid yang punya beberapa komponen frekuensi, kan tadi kan kebetulan di soal ini ada dua buah komponen frekuensi ya, omeganya 0 dan omeganya pi/2. Ada dua komponen. Nanti untuk masing-masing komponen, oke, jadi kan nanti ada K sama dengan 0, itu misalkan nanti kita ambil untuk yang omeganya 0, lalu K-nya 1 kita ambil untuk omeganya nanti pi/2. Untuk masing-masing komponen, responsnya itu nanti ini, respons magnitude dari H omega dikali ini, dikali inputnya, AK cos omega K N, ditambah mungkin aja kalau ada beda fasanya, ditambah respons fasa H omega gitu. Jadi kalau inputnya sinusoid, kita masukkan ke satu sistem, nanti keluaran itu memiliki respons magnitude
yang dia dikalikan dengan inputnya, dikalikan dengan magnitude inputnya, dan juga ada respons fasa. Dia secara fasa dijumlahkan dengan fasa inputnya gitu. Ya, nanti respons totalnya itu adalah penjumlahan dari respons masing-masing komponennya gitu. Dalam hal ini nanti sama dengan Y1, Y0N ditambah Y1N gitu. Oke, kita coba tinjau dulu untuk yang pertama untuk omeganya sama dengan 0. Kalau omega sama dengan 0, berarti kita punya ini juga spesifik tadi H omega K ya sebenarnya. H omega K. Nah, untuk omeganya itu 0, berarti kan nanti H0 itu sama dengan Hz atau H omega ini, omeganya kita ganti dengan 0. Berarti dia adalah 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 1 per 1 tambah setengah. Ini 1 per 1 setengah tambah 2 per 3. Oke. Sama dengan 3 per 2 tambah 2 per 3. Yaitu 13 per 6. Nah, ini H0-nya tuh ini. Berarti kalau kita nyatakan dalam fasa dan juga magnitude, berarti kan 13 per 6 sudut 0. Artinya, respons pertama itu sama dengan inputnya. Nah, inputnya pun kita ambil yang untuk frekuensi yang seletak gitu. Jadi, kalau kita meninjau omeganya 0, nanti kita pertimbangkan yang ini saja. Yang ini itu tidak kita pertimbangkan gitu. Karena kita lagi meninjau omega sama dengan 0. Nah, berarti Y1N sama dengan 13 per 6 kali 1. Ya udah 13 per 6. Nah, kemudian untuk K-nya, untuk omega K sama dengan pi per 2, maka kita coba cari dulu H pi per 2 itu apa. Berarti kan 1 tambah 1 per 1 tambah E pangkat minus J pi per 2 tambah 1 per 1 tambah setengah E pangkat minus J pi per 2. E pangkat J kotak itu kan cos kotak tambah J sin kotak. Berarti E pangkat minus J pi per 2 itu sama dengan minus J ya. Berarti kan 1 minus J ditambah 1 per 1 minus setengah J. Kita bisa sederhanakan, kita kalikan dengan konjugat sekawannya ya. Jadi supaya bagian bawahnya itu bersifat real semua. Berarti ini sama dengan 1 tambah J dibagi dengan 1 tambah 1, yaitu 2. Kemudian ini ditambah dengan 1 tambah setengah J, ini 1 tambah 1/4. Berarti 5 per 4. Nah, berarti kita coba pisahkan komponen real dan imajinernya. Ini jadi 1 tambah setengah tambah 4 per 5 ditambah J setengah tambah 2 per 5. Ya, sama dengan berapa ini? Atau ya, kalau mau dibikin dalam magnitude, ya kita terpaksa bikin dulu ya dalam bentuk imajiner dan realnya. Berarti ini sama dengan, ini di bawahnya 10, ini berarti 10 tambah 5 tambah 8, ini 9 per 10 ya. Berarti 23 per 10 tambah J 9 per 10. Berarti magnitudenya itu kan akar 23 kuadrat tambah 9 kuadrat. Itu kalau dihitung dengan kalkulator ini ya sama dengan
0,373, dengan kalkulator ini sama dengan akar 61/10, sedangkan sudutnya itu adalah tangan inverse 9/10 dibagi 23/10. Ini sama dengan 0,373 radian. Maka respons sistem untuk komponen kedua ini adalah akar 61/10 dikali inputnya untuk bagian yang omeganya pi per 2 ini, cos pi n per 2. Berarti akar 63/10 cos pi per 2n ditambah 0,373. Sehingga respons total sistemnya itu sama dengan penjumlahannya. Berarti 13 per 6 ditambah akar 61/10 cos pi per 2n tambah 0,373. Ya, ini adalah jawaban akhirnya. Oke, jadi yang penting untuk diingat dari soal ini adalah kalau kita punya input sinyal itu sinusoid yang bentuknya spesifik, jadi ada bagian magnitudenya, kemudian ada diketahui juga frekuensi sudutnya, maka untuk mencari respons sistem, kita bisa mencari respons dari masing-masing komponen. Oke. Dengan masing-masing komponen itu nanti punya bagian respons magnitudenya dan juga respons fasanya. Oke, sekian. Kita lanjutkan pada video berikutnya.